Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru. Saya Saifullah Saiful Jamil dari SDN 1 Pelabuhan Ratu, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sukabumi. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan tugas saya di kegiatan guru penggerak yaitu coaching supervisi akademik, dan saya ditemani oleh rekan saya yaitu Bu Nurlela yang nantinya akan jadi objek pengamatan saya di kelas. Kita langsung saja Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu, kabarnya sehat? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sehat. Baik Ibu, pada kali ini sebelum kita melakukan observasi, saya akan melakukan observasi dulu yang nantinya akan mendorong motivasi Ibu ketika proses pembelajaran. Tujuan melakukan observasi ini yang nantinya ketika Ibu melaksanakan kegiatan belajar di kelas menjadi siap, lebih percaya diri, dan lebih proses pembelajarannya lebih fokus pada anak dulu ya. Lanjut, ini pertanyaan yang sekitar besoknya Ibu akan laksanakan di kelas. Kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu kembangkan itu apa? Oke, kebetulan saya di sini mengambil materi pendidikan Pancasila dengan tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi norma-norma dan contoh-contoh yang ada di lingkungan masyarakat. Berarti anak lebih ke analisis Bu ya? Analisis. Oke. Yang kedua, kira-kira area yang akan dikembangkan dalam proses pembelajaran nanti itu apa Bu? Insya Allah mungkin saya ingin mengembangkan proses keterampilan berpendapat. Berpendapat berarti anak lebih berani mengeluarkan suara berarti ya. Dan untuk modelnya apa Bu? Model yang akan Ibu pakai gitu? Model pembelajaran yang akan saya pakai itu model TGT. TGT. Mungkin TGT nanti ada sintak-sintaknya ya Bu ya, untuk peserta didik ketika proses pembelajaran nanti. Dan strateginya Ibu mau pakai apa Bu? Insya Allah semoga strategi pembelajaran model berdiferensiasi. Ya. Diferensiasi itu kan ada 3 Bu ya. Yang pertama ada konten, ada proses, dan produk. Yang akan ditonjolkan pada proses pembelajaran nanti itu apa Bu? Berdiferensi proses dan konten. Berarti lebih proses dan kontennya Bu ya. Oke, baik Ibu. Ketika di akhir pembelajaran, apakah nantinya ada evaluasi pembelajaran, ada penilaian terhadap peserta didik? Pasti ada ya Pak. Kebetulan di sini kan menggunakan 3 penilaian. Betul, 3 penilaian. Ada observasi untuk menilai sikap, kemudian formatif dan sumatif. Tapi kalau sikap itu lebih ke observasi. Baik itu. Yang akan dilibatkan siswanya berapa? Sesuai dengan jumlah murid 39. Untuk pelaksananya kapan Bu? Insya Allah mungkin di jam kedua ya Pak ya. Di jam kedua setelah istirahat. Tentunya pada hari ini ya mungkin ya Bu, hari Rabu ya. Oke, baik, semoga pelaksanaan nanti ketika saya melihat Ibu sedang belajaran, mudah-mudahan tidak ada halangan, tidak ada hambatan, semuanya lancar. Sukses buat Ibu ya. Mungkin hanya itu untuk kegiatan pra observasinya Bu. Sampai ketemu lagi di kegiatan observasi. Sekian mungkin Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning handsome, good morning beautiful, good morning everybody, how are you? I'm fine. Hello, apa kabar muridku? Baik. Hello, apa kabar muridku? Baik. Murid yang baik hati, murid yang semangat,
Apakah hari ini sudah siap belajar? Oke, siap ya. Oke, sebelumnya hari ini kita akan belajar materi kedua yaitu pendidikan Pancasila. Tapi sebelumnya ketua kelas tolong ke depan siapkan dulu kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, silakan berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih, duduk kembali. Oke. Oke, sekarang hari ini siapa yang tidak masuk? Alkiano, siapa lagi? Endia. Kenapa nggak masuk? Ada kabarnya? Sakit ya, oke. Ini semua pada sehat ya sekarang. Oke, coba tepuk 1, tepuk 2, oke. Tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke ya, oke udah siap belajar. Oke baik. Sebelumnya tadi kalian pas berangkat ke sekolah, tadi kan kalau mau berangkat ke sekolah bagaimana kalian di rumah? Mengucapkan salam. Terus apa lagi? Cium tangan. Apa lagi? Pamitan kepada orang tua. Minta jajan enggak? Minta ya, pasti ya minta jajan. Enggak apa-apa ya. Nah, tadi pas dari rumah ke sekolah mengendarai apa? Motor. Pakai helm enggak? Pakai, bapaknya yang pakai ya, kaliannya pakai nggak? Oke, nggak apa-apa. Nah, semua yang kalian lakukan itu termasuk ke dalam peraturan atau norma yang ada di lingkungan masyarakat, ya di lingkungan sekitar ya. Kemarin kita sudah membahas tentang jenis-jenis norma, pengertian norma ya. Gitu. Nah, sekarang kita akan kalian nanti akan mengidentifikasi ya jenis norma. Oke. Pernah tidak kalian mengalami kebingungan ketika kalian membedakan hal yang benar atau yang tidak benar? Pernah ya. Coba bagaimana contohnya? Kira-kira apa ya yang kalian masih bingung membedakan gitu ya, membedakan antara mana yang benar dan mana yang tidak benar. Contoh kalian kalau misalkan istirahat suka ngejalin teman ya, suka kan? Nah, kalian suka ngejalin teman, sampai temannya bagaimana? Nangis. Nah, kan? Itu hal apa yang tidak baik sebenarnya ya. Jadi hal-hal yang tidak baik dilakukan, tetapi menurut kalian baik gitu ya. Itu adalah kalian berarti tidak bisa membedakan mana yang benar dan tidak benar. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nanti kalian akan mengidentifikasi norma-norma dan menunjukkan contoh-contohnya ya, norma-norma yang dilakukan masyarakat dan kalian akan menunjukkan contoh-contohnya, gitu ya. Nah, tapi sebelumnya di sini Ibu ada tayangan video, nanti kalian amati tayangan video berikut. Sudah? Bagaimana videonya? Menarik tidak? Coba ya. Ibu pengen tanya nih, tadi kan sudah kalian ya, sudah melihat tayangan video tersebut. Coba, peristiwa apa yang terjadi pada video yang kalian tadi lihat? Hah? Tentang menaati peraturan. Terus apa lagi? Virus corona. Apa lagi?
Apalagi? Hah? Tidak memakai masker. Ya, betul ya. Jadi peristiwa yang terjadi pada video ini sebenarnya adalah peristiwa gambaran seorang anak yang tidak mematuhi aturan atau norma ya. Materi yang akan kita pelajari adalah yaitu tentang norma. Kita ulas kembali. Norma, apa itu norma? Aturan. Oke, baik. Apa itu norma? Norma adalah kaidah atau aturan tidak tertulis yang berisi perintah, larangan, dan sanksi. Itu ya. Nah, adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma itu adalah aturan atau ketentuan yang mengikat keluarga kelompok dalam masyarakat. Kalau di lingkungan masyarakat tidak ada aturan, tidak ada norma, berarti bagaimana? Keadaan masyarakatnya tidak akan tertib, kan? Ya, pasti banyak pelanggaran. Gitu ya. Jadi kita membutuhkan norma untuk hidup yang lebih baik. Oke, di sini selain dari pengertian ada juga jenis-jenis norma. Jenis-jenis norma apa saja? Ada norma agama, kesusilaan, ketatanan, dan norma hukum. Oke, baik. Nah, di sini ada norma agama. Norma agama itu pedoman hidup manusia bersumber dari Tuhan yang Maha Esa. Ya. Nah, norma agama itu terdiri dari perintah, aturan, dan juga larangan. Perintah di sini adalah perbuatan yang harus kita lakukan. Ya, itu adalah perintah. Kalau larangannya berarti peraturan yang tidak boleh kita lakukan. Itu larangan. Nah, konsekuensi dari dari perintah yang kita langgar pasti akan mendapatkan sanksi. Sanksi di sini adalah konsekuensi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan. Sanksi norma agama apa? Hukuman dari norma agama. Iya, mendapatkan dosa. Coba Ibu pengen tanya. Contoh dari norma agama apa saja? Melaksanakan sholat, apalagi? Berpuasa, terus mengaji, terus apa lagi? Bersedekah. Lanjut, ada harus menghormati agama orang lain. Kita harus bertoleransi. Betul, bagus. Ya, itu adalah contoh-contoh dari norma agama. Oke, selanjutnya di sini ada apa itu? Norma kesusilaan. Kesusilaan ya. Norma kesusilaan adalah peraturan yang tidak tertulis yang bersumber dari hati nurani manusia. Berarti dari diri kita ya itu. Nah, norma ini mendorong manusia untuk senantiasa berbuat kebaikan dan mencegah berbuat keburukan. Itu norma kesusilaan. Sanksi apa saja jika kita melanggar norma kesusilaan? Yaitu mendapatkan rasa malu, ya, dicemooh, dikucilkan oleh masyarakat. Coba contoh dari norma kesusilaan apa? Oh, kita akan bekerja kelompok. Di sini kita akan bagi menjadi 6 kelompok. Yang ini untuk laki-laki, yang ini untuk perempuan. Silakan dipilih nomornya. Dipilih sambil satu-satu. Silakan. Oke, baik. Sudah dapat nomornya? Oke, coba nomor 1. Dilihat kertasnya. Nomor 1. Mana yang dapat nomor 1? Angkat tangan. Oke, baik. Itu berarti untuk kelompok 1. Nomor 2. Oke, nomor 2 gabung dengan nomor 2. Nomor 1 gabung nomor 1. Nomor 3 gabung dengan nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Nomor 6. Oke, baik. Sudah? Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Oke, baik. Di sini Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Kalian diskusikan dengan kelompoknya.
Kerjasama aku manin. Oke, sudah semuanya. Tegak buat tangannya. Tegak. Oke, kita switching dulu. Masih ingat? Gerakannya masih ingat? Oke, coba. Pada hari Minggu kulit ayah ke kota. Naik dengan istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tarik satu, oke, sekarang cepat, coba 1, 2, 3. Pada hari Minggu imut dengan istimewa, duduk di muka, duduk di samping kaki, sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Kuki kaki, kuki kaki, kuki kakiku. Kuki kaki, sepatu kuda. Sudah sekarang kita presentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok 1 silakan ke depan. Presentasikan hasil diskusinya. Kelompok lain silakan simak. Nanti kalau misalkan ada yang berbeda, boleh ditanyakan. Apa yang dimaksud dengan harus dipenuhi oleh kejahatan. Akibat bagi yang melanggar anak kecelakaan atau itu berbuat tersebut dapat dipercayai oleh orang lain. Akibat bagi yang melanggar kecelakaan dipercayai oleh orang lain. Norma agama untuk berlaku ibadah. Manfaat bagi yang melaksanakan dapat mendapatkan pahala. Akibat bagi yang melakukan pertolongan mendapatkan dosa. Nakal pasti. Membantu yang kurang pemerintah manfaat bagi yang melaksanakan norma tidak akan mendapatkan syamde. Akibat bagi yang melakukan norma mendapatkan syamde. Sudah? Kasih jempol, kayak jempol. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Jawaban kalian sudah pada benar ya, bahwa norma itu adalah apa? Aturan. Ya betul. Ya, jadi norma itu adalah aturan yang berlaku. Ya, tuh. Oke. Contoh perilaku daripada norma kesopanan tadi banyak ya. Ada yang tidak boleh tidak berbicara ketika sedang makan. Ada kan? Ya, ada jawaban kalian. Terus tidak meludah sembarangan. Terus apa lagi tadi? Norma kesopanan, mengucapkan permisi. Banyak ya. Nah, di sini Ibu ada permainan team group. Di sini ada 6 kelompok, ya. Nanti Ibu akan jelaskan cara mainnya, ya. Ada 6 kelompok. Cara kerjanya, setiap kelompok berbaris sesuai dengan kelompoknya, ya. Cara kerjanya ya, pertama kalian berbaris sesuai dengan kelompoknya. Nanti
kelompok akan memilih. Di sini Ibu sediakan ada nomor sesuai dengan kelompoknya. Jangan sampai salah mengambil soal, ya. Jangan sampai salah. Ini kelompok. Oke. Kelompok 1, jangan salah ngambil. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, dan 6. Cara mainnya, nanti kalian ambil soal, tempelkan di sini. Satu orang maju, nanti setelah selesai, kalian ke belakang, maju nomor 2. Ambil lagi, tempelkan lagi ke belakang. Maju yang nomor 3. Paham? Jangan sampai berebut ke sini langsung tempelkan, tidak ya. Tapi satu orang satu. Ya? Oke, bisa dimulai? Oke. Siap ya? Oke, 1, 2, 3, go! Ayo yang terakhir, Rehan. Iya, satu lagi. Oke, baik. Kita akan periksa ya jawaban kalian. Oke, untuk kelompok 1. Norma agama, menghormati yang lebih tua, melaksanakan sholat 5 waktu, menghargai teman yang berbeda agama, melaksanakan ibadah dengan serius. Oke, kita kasih jawabannya untuk norma agama itu melaksanakan sholat 5 waktu, betul. Ya, menghargai teman yang berbeda agama, betul. Melaksanakan ibadah dengan serius, betul. Menghormati yang lebih tua itu masuk kepada norma kesopanan, ya. Oke, berarti salah satu. Jujur, kesusilaan, betul. Oke, berarti di sini ya kita kasih ininya. Berarti 1, 2, 3 yang betul. Jujur, baik masuk kesusilaan, betul. Tidak menyontek, betul. 5. Meminta maaf apabila bersalah, betul. Tidak mengejek kepercayaan orang lain. Masuk kemana? Agama. Berarti salah ya. Membantu orang lain. Betul. Tidak membela orang yang salah. Masuk kemana ini? Masuk ke hukum. Ya, salah. Ini menghormati sesama manusia. Ini masuk ke susilaan. Bertegur sapa dengan orang yang dikenal. Betul. Dilarang membawa benda tajam ke sekolah itu masuk ke norma hukum. Tidak meludah sembarang tempat, betul. Memberi atau menyesal dengan tangan kanan, betul. 10. Sekarang ini ya, mengikuti upacara hari Senin. Dilarang makin sambil berbicara, katanya ya, masuk ke norma hukum. Harusnya ke norma kesopanan. Berdoa sebelum makan. Patuh terhadap aturan lalu lintas, betul. Dilarang mencuri, betul. Berarti jumlah yang benar untuk kelompok 1 adalah 13 poin. Kelompok 6 di sini. Menghormati yang lebih tua, melaksanakan ibadah dengan serius. Melaksanakan salat 5 waktu. Membantu orang lain, menghargai teman beragama, berdoa sebelum makan, tidak mengejek kepercayaan orang lain. Jujur, oke. Melaksanakan ibadah dengan bertegur sapa, tidak meludah di sembarang tempat, memberi dengan tangan kanan, dilarang makan sambil berbicara. Tidak membela orang yang salah, tidak mencontek, mengikuti upacara hari Senin, dilarang mencuri, dilarang membawa tajam, patuh terhadap aturan lalu lintas. Totalnya 15. Oke. Coba lihat untuk kelompok 1 poinnya ada berapa? 13, 16, 18, 13, 16, dan 15. Berarti yang menang kelompok 3. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 3. Oke, kasih jempol. Kasih jempol untuk kelompok 3.
Good job. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Nah, jadi norma itu adalah aturan yang harus kita sepakati ya, walaupun tidak tertulis. Nah, di sini untuk norma agama itu kan tadi sudah ada ya contoh-contohnya bahwa norma agama itu berarti yang berkaitan dengan Tuhan yang Maha Esa. Contohnya berdoa. Kalau kita mau makan harus berdoa terlebih dahulu. Melaksanakan sholat 5 waktu. Menghargai teman yang berbeda agama. Tidak mengejek kepercayaan orang lain. Melaksanakan ibadah dengan serius. Nah itu ya. Jadi kalau namanya kesusilaan, kita tidak boleh berbohong, berarti harus jujur. Baik dalam perkataan maupun tindakan. Membantu orang lain, menghormati sesama manusia, tidak mencontek, meminta maaf apabila kita bersalah. Kalau nomor kesopanan, berarti kalau memberi atau menerima sesuatu harus dengan tangan kanan. Dilarang makan sambil berbicara, bertegur sapa dengan orang yang dikenal, menghormati yang lebih tua dan tidak meludah di sembarang tempat. Kalau nama hukum sudah jelas ya, berarti berkaitan dengan hukum. Patuh terhadap aturan, mengikuti upacara hari Senin, dilarang membawa senjata tajam ke sekolah, dilarang mencuri, tidak membela orang yang salah. Itu adalah contoh-contoh daripada norma-norma yang ada di kehidupan masyarakat. Nah, baik. Sudah paham ya? Oke, sekarang di sini ada lembar evaluasi. Kalian silakan isi lembar evaluasi yang Ibu bagikan. Karena harus diisi semua ya. Mau dimasukkan? Silakan diisi. Terserah mau button, mau pensil. Diisi ya yang benar ya. Oh ya, ininya belum dikumpulkan ya. Ayo isi dan silakan dikerjakan lembar evaluasi nomor berapa? Sudah selesai semua? Oke, baik. Untuk yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Yang belum boleh diselesaikan dulu. Pembelajaran hari ini sudah, alhamdulillah sudah terlaksana. Tapi sebelumnya kita tepuk dulu ya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita tepuk apa dulu? Oh, tepuk jempol katanya. Coba tepuk jempol. Good job, oke. Tuh, emang kalian good ya, hebat sekali untuk perusahaan ini. Oke, sebelumnya kita coba tepuk clap. Clap kecil, clap sedang, clap besar, clap kamu. Nah, sekarang kita akan simpulkan dulu ya materi hari ini. Materi yang kita pelajari hari ini yaitu tentang norma ya, dan contoh kalian sudah menunjukkan contoh-contohnya. Nah, di sini kita ulas kembali, norma itu adalah apa? Aturan atau kaidah yang harus dipatuhi ya oleh seluruh atau setiap manusia ya. Nah,
Norma itu ada beberapa. Ada berapa aja norma? Ada 4. Norma apa saja? Norma agama, kesusilaan, perkataan, dan hukum. Nah, norma agama berarti norma yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Ya, contoh melaksanakan sholat 5 waktu, tidak menjelekkan agama orang lain. Terus apa lagi? Berdoa sebelum makan. Nah, kalau kita melanggar, berarti sanksi yang kita dapatkan adalah berupa dosa. Itu ya. Nah, yang kedua ada norma kesusilaan. Kalau norma kesusilaan itu berasal dari hati nurani manusia. Ya, contoh dari norma kesusilaan tidak menyontek. Terus apa lagi? Tidak berbohong, menghormati sesama manusia, saling membantu, ya seperti itu. Bersikap jujur, ya. Nah, bagaimana kalau kita tidak melaksanakan norma kesusilaan? Apa sanksinya? Mendapatkan rasa malu dipikirkan oleh masyarakat. Ya. Nah, yang ketiga ada norma kesopanan. Norma kesopanan itu berasal dari kebiasaan, ya, kebiasaan atau adat istiadat. Contoh dari norma kesopanan, Pak. Iya, tidak meludah sembarangan, tidak makan sambil berbicara. Terus apa lagi? Ya, tidak makan sambil berdiri, menghormati orang tua, ya itu. Memberi dan menerima menggunakan tangan kanan, itu norma kesopanan. Bagaimana kalau kita melanggar? Apa yang sanksi yang kita dapatkan? Merasa malu, ya, dapat ejekan juga, kan ya. Nah, yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum itu aturan yang dibuat oleh DPR, oleh pemerintah sesuai dengan peraturan undang-undang. Itu ya. Nah, contoh dari norma hukum. Iya, membayar pajak tepat waktu. Terus tidak mencuri. Iya, tidak membela orang yang salah, mematuhi peraturan, katanya, mengikuti upacara hari Senin. Nah, sanksinya apa kalau kita melanggar? Berarti mendapatkan denda atau hukuman. Iya, itu adalah materi yang kita pelajari hari ini. Baik, kita repetikan. Apakah hari ini pembelajarannya menyenangkan? Kira-kira hal menarik apa yang kita dapatkan, yang kita pelajari hari ini? Hal menarik apa yang bisa kita dapatkan, apa yang kita pelajari hari ini? Hah? Iya, belajar kayaknya berdiskusi, ya, belajar memahami peraturan. Oke, terima kasih kalian sudah belajar hari ini. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban, ya, di mana ada nanti hak kalian sebagai anak, ya. Itu untuk pelajaran minggu depan. Nah, sekarang siapa yang mau pulang? Semua mau pulang, ya. Ya, baik. Oke, sebelumnya goodbye my student. Goodbye my teacher. See you next time. See you next. Let's go home together. Be careful. Goodbye my student. See you next time. See you next. Let's go home together. Be careful. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Ketua kelas boleh disiapkan ke depan. Boleh dibu tasnya, boleh di gendong. Betul.
Belum selesai. Oke, duduk. Boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, duduknya yang rapi. Kelompok 1 boleh. Terima kasih ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu. Halo guru penggerak. Pada video kali ini telah tiba saatnya pada kegiatan supervisi akademik, yaitu pasca observasi, yang mana kemarin kita sudah melakukan pra observasi dan observasi bersama Ibu Nurlela. Baik Ibu, kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu, sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Oke, baik Bu. Pada kali ini Bu, saya melakukan pasca observasi, yaitu tujuannya itu adalah meningkatkan proses kegiatan belajar di sekolah Bu ya. Iya. Tentunya untuk untuk membuat perubahan Bu ya, perubahan baik ya. Oke, ada beberapa hal Bu yang ingin saya tanyakan mengenai proses pembelajaran yang kemarin Ibu laksanakan di kelas pada kelas 6 Bu ya. Iya. Baik Ibu, pertanyaan yang pertama yaitu setelah Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran, perasaan Ibu seperti apa? Rasanya alhamdulillah saya merasa puas dengan hasil pembelajaran peserta didik. Ya. Terus perasaan Ibu nih Bu ya, kan ketika proses pelaksanaan pembelajaran di kelas, saya memantau atau mengamati Ibu dari belakang ya. Kira-kira dengan kehadiran saya sebagai supervisor, bagaimana perasaan Ibu? Rasanya nervous, deg-degan, terasa diawasi, Iya. jadi takut tidak maksimal dalam proses pembelajarannya. Ibu. Nah Ibu, kan kemarin Ibu sudah melaksanakan pelaksanaan proses pembelajaran. Kira-kira Ibu bisa ceritakan secara garis besarnya proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan? Baik, mungkin dari pendahuluan. Boleh? Dari pendahuluan sampai penutup gitu ya? Iya. Oke, baik. Di sini saya menggunakan proses mode pembelajaran berdiferensiasi dengan metode TGT. Yang pertama, saya mengkondisikan peserta didik terlebih dahulu, kemudian berdoa, mengabsensi peserta didik, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, penyampaian apersepsi mengaitkan pembelajaran yang kemarin sudah dipelajari dengan pembelajaran hari ini. Kemudian saya memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik, dan terakhir dan saya menyampaikan tujuan pembelajaran serta memotivasi peserta didik. Di dalam kegiatan inti, saya menyediakan media pembelajaran dengan media video pembelajaran dan PowerPoint. Nah, selanjutnya peserta didik mengamati video pembelajaran yang saya tayangkan. Setelah mengamati video pembelajaran, saya dan peserta didik melakukan proses tanya jawab secara klasikal. Nah, selanjutnya
Saya memberikan atau menyampaikan materi secara singkat melalui media PowerPoint. Nah, setelah itu saya membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok yang sesuai dengan data kemampuan awal peserta didik yang sudah saya lakukan ya. Kemudian saya memberikan lembar kerja kepada setiap kelompok. Setelah berdiskusi, peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kemudian saya mengkonfirmasi setiap jawaban peserta didik. Kemudian saya memberikan apresiasi kepada setiap kelompok yang sudah tampil di depan kelas. Nah, setelah proses diskusi, kemudian saya melakukan proses permainan dengan metode TGT. Saya memberikan pengarahan dulu terhadap peserta didik, bagaimana cara mainnya. Kemudian saya menempelkan media pembelajaran atau pertanyaan di papan tulis. Saya menggunakan kartu jawaban. Nanti setiap peserta, setiap kelompok secara estafet menempelkan kartu tersebut atau jawabannya di papan tulis. Nah, setelah selesai permainan, kemudian saya memberikan penilaian kepada setiap kelompok, di mana ada kelompok yang memiliki skor paling tinggi, itu yang mendapatkan reward. Nah, setelah permainan selesai, kemudian saya memberikan atau mengkonfirmasi setiap jawaban peserta didik juga. Kemudian setelah itu saya memberikan lembar evaluasi kepada peserta didik untuk dikerjakan secara individu. Nah, setelah selesai evaluasi, kemudian saya memberikan penguatan materi, merefleksikan proses pembelajaran hari ini dengan peserta didik. Selanjutnya saya memberikan speaking penutup, kemudian doa, dan selesai. Baik, Bu, apa yang Ibu sampaikan sesuai sama hasil pengamatan saya. Ibu melaksanakan proses pembelajaran menggunakan pendekatan tak, ya Bu ya. Iya. Terus strategi berdiferensiasi yang di dalamnya melibatkan peserta didik, yaitu melalui tahapan-tahapan atau stak-staknya Bu ya. Betul. Seperti proses, konten, dan produk. Okay. Baik Ibu, dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran kemarin yang Ibu lakukan, apakah ada hambatan? Mungkin hambatannya di teknis aja sih sebenarnya. Iya. Ketika saya menggunakan media PowerPoint, ketika menampilkan, ketika mau slide-nya digulirkan, ternyata remote-nya tidak berjalan. Betul. Dan jadi saya tidak berkeliling, maksudnya tidak mendekati secara itu ke anak-anak gitu. Iya. Hanya fokus di depan saja karena mengarahkan PowerPoint-nya itu gitu. Nah, kemudian ada juga beberapa peserta didik yang kurang aktif mungkin ya di kelas. Nah Bu, menurut Ibu nih kira-kira penyebab hambatan itu terjadi itu kenapa Bu? Hambatannya mungkin saya kurang persiapan mungkin Pak ya. Ketika saya mau mengajarkan, mungkin saya kurang teliti juga. Betul. Tidak memeriksa dulu apakah alat-alatnya itu berjalan dengan baik atau masih berfungsi, mungkin seperti itu. Jadi kurang teliti. Dan mungkin saya juga ketika ada anak yang tidak aktif di kelas, mungkin saya akan mencari latar belakangnya. Betul. Ya. Mungkin kenapa sih anak tidak aktif? Terus saya melalui wawancara dengan orang tuanya juga, apa yang melatar belakang anak yang tidak aktif. Baik Bu, setelah Ibu menemukan hambatan-hambatan proses pelaksanaan pembelajaran kemarin di kelas, nah kira-kira nih menurut Ibu solusinya tuh bagaimana? Solusinya mungkin kalau di teknis tadi ya, mungkin saya harus lebih teliti lagi, harus lebih persiapannya lebih matang lagi. Harus ngecek lagi alat-alatnya apakah itu masih bisa digunakan, berfungsi apa tidaknya, itu harus dicek kembali. Ya, dipastikan kembali. Dan untuk siswa yang kurang aktif, mungkin saya memberikan beberapa metode pembelajaran yang lebih aktif, interaktif gitu, untuk memacu anak lebih aktif lagi dengan metode permainan seperti itu.
Baik Ibu, kira-kira nih Bu, perbaikan nih nantinya, Ya. kira-kiranya kapan Ibu mau mulai action lagi di kelas? Insya Allah mungkin dari hari ini untuk dan selanjutnya gitu ya. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan berdasarkan hasil pengamatan saya. Terima kasih juga Ibu telah menemani saya memenuhi tugas calon guru penggerak pada angkatan 11 Bu ya. Ya. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik guru penggerak. Pada video kali ini saya telah menyelesaikan pasca observasi bersama Ibu Nurlela. Beliau yang telah menemani saya dari mulai pra acara, observasi, dan pasca observasi. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.